Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta hidayah kepada kita semua. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menderang seperti pagi ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ahmad Fajar Shadiq MAG yang saya hormati. Saya di sini akan membahas tentang tafsir kontekstual Abdullah Said. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang tafsir kontekstual Abdullah Said, saya akan bacakan biografi Abdullah Said. Said adalah keturunan suku bangsa Arab Oman bermukim di Pulau Maldives. Setelah ia hijrah ke Melbourne, Australia untuk menempuh pendidikan S2, Said mengabdikan diri di Melbourne University dan menjadi profesor di sana. Ia mengajar di strata 1 dan program pasca sarjana kelas internasional. Selain mengajar, Said juga terlibat aktif dalam dialog antar imam antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Karena penguasaan terhadap beberapa bahasa Inggris, Arab, Maldivia, Urdu, Jerman, dan Indonesia, Said sering berkunjung ke banyak negara dan mempunyai networking intelektual yang luas. Popularitas Said didukung oleh karya-karyanya yang tertebaran baik dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah. Karena itu, selain menjadi dosen dan penulis, Said menjadi seminaris. Baik, di sini Said banyak mengapresiasi pemikiran Rahman tentang double movement. Pemikiran Said banyak merujuk pada teori Rahman ini. Maksudnya di sini Said banyak menuliskan tentang Rahman. Sebagaimana teori Rahmat, Said berpusat pada Al-Quran, yakni bagaimana mengelaborasi makna Al-Quran. Konsep wahyu, Tuhan, Lauh Mahfud, langit dunia, malaikat Jibril. Pada level ini kalam Tuhan berada pada dunia gaib, tidak bisa dijangkau oleh penalaran manusia. Maksudnya di sini Tuhan, Lauh Mahfud, dan langit dunia, malaikat Jibril tidak bisa dijangkau oleh pemikiran manusia. B. Malaikat Jibril, pikiran Nabi Muhammad, eksternalisasi konteks sosio-historis. Pada level ini pewahyuan memasuki dunia fisik. Dipahami, pewahyuan pada level ini berlangsung dalam bentuk yang bisa dipahami manusia. Maksudnya di sini, kalau malaikat Jibril, pemikiran Nabi Muhammad, eksternalisasi konteks sosio-historis, di sini bisa adalah memasuki dunia fisik yang dimana bisa dipahami oleh manusia. Proses pemahyuan pemanfaatan bahasa masyarakat sasaran, yakni bahasa Arab, sehingga pesan wahyu bisa dipahami. Maksudnya di sini pewahyuan memanfaatkan bahasa masyarakat sasaran, yakni bahasa Arab, sehingga sehingga pesan wahyu bisa dipahami oleh masyarakat. C. Teks. Konteks yang melalui setelah kalam Tuhan atau wahyu diinternalisasi oleh Nabi, kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat Arab. Maka wahyu menjadi teks. Teks ini adalah bentuk respon wahyu terhadap problem sosial kemasyarakatan yang berkembang pada saat itu. D. Teks korpus yang tertutup. Setelah wafatnya Nabi, Al-Quran diyakini bersifat final. Tetapi menurut Said, aspek-aspek tertentu dari pewahyuan yang bersifat non-sportif
non kebahasaan dan non tekstual akan terus berlangsung. Mengingat bahwa Al-Quran merupakan sumber pertama maka relevan dengan pendidikan pemikiran Said yang bermuara. D. Perumusan hierarkik dalam hitung legal teks. Nilai kewajiban. Nilai ini disampaikan oleh Al-Quran sejak periode Mekah hingga Madinah. Nilai ini terikat dengan konteks sosial budaya. Maksudnya di sini nilai-nilai kewajiban ini disampaikan oleh Al-Quran sejak periode Mekah hingga Madinah. Said mengatakan A. Nilai yang berhubungan dengan sistem keyakinan umat Islam, rukun iman. B. Nilai yang berkaitan dengan praktik ibadah pokok dalam Al-Quran, solat, zakat, puasa, dan haji. C. Persoalan halal haram dalam Al-Quran dinyatakan secara tegas dan tidak terikat konteks. Maksudnya di sini menurut Said mengatakan nilai yang disampaikan oleh Al-Quran sejak periode Mekah hingga Madinah, nilai ini tidak terikat dengan konteks sosial budaya. Said mengatakan nilai ini berhubungan dengan keyakinan umat Islam, dengan sistem keyakinan umat Islam seperti rukun iman. Dan nilai yang berkaitan dengan praktik ibadah pokok dalam Al-Quran seperti solat, zakat, puasa, dan haji. Menurutnya nilai halal haram aplikasinya bersifat universal, tetapi aplikasinya terbatas pada perintah dan larangan yang bersifat dasar. Menurutnya nilai halal haram aplikasinya bersifat universal, tetapi aplikasinya terbatas pada perintah dan larangan yang bersifat dasar. Karena itu menurut Said masih ada ruang bagi penafsir untuk mengembangkan, meluaskan, dan mengklarifikasi apa sesungguhnya maksud perintah Tuhan. Said mencontohkan riba. Di sini Said juga mencontohkan tentang riba. Nilai-nilai yang berpeluas dari kategori ketiga dengan teori Gia atau teori lainnya menurut Said tidak termasuk nilai kewajiban. Menurut Said di sini nilai-nilai yang berpeluas dengan teori Gia atau teori lainnya menurut Said tidak termasuk dalam nilai kewajiban. P. Fundamental volume. Nilai fundamental. Nilai fundamental bagi Said adalah nilai yang bersifat dasariah, yakni nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat dasar. Maksudnya di sini menurut Said adalah nilai yang bersifat dasariah, yakni nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat dasar. Nilai fundamental adalah nilai yang diulang-ulang dan ditekankan oleh Al-Quran. Nilai fundamental adalah nilai-nilai yang diulang oleh Al-Quran. Jadi di sini pengulangan dan penekanan ini menurut Said merupakan indikator bahwa nilai tersebut merupakan fondasi dari Al-Quran, fondasi ajaran Al-Quran. C. Protektial. Nilai protektif. Nilai-nilai protektif adalah nilai yang memberikan hukum terhadap nilai fundamental. Said mencontohkan tentang panjang harta milik al-mal sebagai nilai fundamental. Tanpa dukungan hukum, nilai fundamental ini sulit untuk diaplikasikan. Di sini Said mencontohkan tentang panjangan harta milik al-mal sebagai nilai fundamental. Tanpa dukungan hukum, nilai fundamental ini sulit untuk diaplikasikan menurut Said. C. Revelasi nilai perintah tertentu dengan konteks kekinian. E. Teori penafsiran konseptual. Perjumpaan penafsiran dengan teks dan dunia teks. Tahap ini dilanjutkan dengan kajian terhadap apa yang dikatakan teks tentang dirinya sendiri tanpa merealisasikan dengan komunitas pemerintah pertama. B. Penafsiran tahap kedua terdiri dari kebahasan linguistik menyelami aspek kebahasaan teks, makna kata dan frasa, taksis kata, frasa dan klausa, aspek gramatikal, tata bahasa dan wahyu, dan aspek qiraat. C.
merealisasikan teks dengan komunitas penerima pertama tahap ketiga ini terdiri dari analisis kontekstual, mengidentifikasi aspek historis dan informasi sosial yang sekiranya bisa menjelaskan makna, menentukan hakikat pesan dan cakupan teks legal atau hukum, teologi dan etika, mengeksplorasi penekanan pesan dan pesan spesifik yang sekiranya menjadi fokus teks, termasuk dalam hal yang ini mengidentifikasi apakah pesan bersifat universal tidak atau pesan bersifat parsial relevan dengan konteks tertentu, mempertimbangkan pesan atau teks dengan tujuan dan konsen Al-Quran secara makro. D. Merelasikan teks dengan konteks kekinian atau sekarang, hal yang dipertimbangkan dengan tahapan ini adalah A. Menentukan konsen problem, isu, kebutuhan kekinian yang relevan dengan pesan teks. B. Mengeksplorasi konteks sosial, politik, ekonomi. C. Mendefinisikan nilai-nilai spesifik. D. Mengkomparasikan kontemporer dengan konteks historis. E. Merelasikan bagaimana teks dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan oleh komunitas penerima pertama dengan konteks kontemporer. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Ijtihad penaran Al-Quran dalam konteks nilai instruktif memerlukan kajian yang serius. Kajian tersebut bermula pada pemahaman Al-Quran secara mendalam dan pemahaman terhadap konteks yang melatar belakangi teks. Said menegaskan bahwa misi Nabi diturunkan dalam konteks masyarakat Hijaz pada masa dan corak budaya tertentu. Karenanya ada hubungan penting antara misi dakwah Nabi dengan budaya masyarakat kala itu. Teori penafsiran hukum Said pada dasarnya adalah pengembangan teori penafsiran double moment Rahman. Yang dilakukan Said adalah mengembangkan teori Rahman dan menyempurnakan beberapa kekurangan Rahman. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.